Pemirsa, Timnas Indonesia U22 lolos ke final SEA Games 2023 setelah menaklukkan Timnas Vietnam U22 di Stadion All National Olympic Kamboja. Indonesia menang dengan skor 3-2. Setuju saya, dan itu memang akhirnya memberikan ruang tentunya buat Marcelino untuk bisa bermain lebih ofensif, menompang tentunya kita tahu Ramadan Sananta di posisi depan. Semifinal SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 versus Timnas Vietnam U22 di Nasional Olimpik Kamboja berkedudukan 1-1 pada babak pertama. Situasi di Olympic Stadium dan kita 4-3-3 dan pemirsa, saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator. Arhan Pratama jauh datangnya langsung di kotak. Indonesia memimpin tepat pada menit ke-10. Lemparan ke dalam Pratama, Arhan disambut Komang Teguh dengan sundulan keras. Skor 1-0 untuk Indonesia. Eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan. Vietnam Kedua tim saling jual beli serangan. Striker Nguyen Van Tung coba mengamankan kedudukan bagi Vietnam, namun tendangan volinya masih melambung dari mistar gawang. terlalu tinggi Dan diberikan kepada Van Tung. Pada menit ke-36, Vietnam berhasil samakan kedudukan. Nguyen Van Tung memanfaatkan peluang dari kali ini sukses dimaksimalkan menjadi gol. Skor imbang 1-1. Dari Van Tung Nguyen dengan sangat baik tadi Bung Doni. Ya, ini yang memang harus diwaspadai ya. Ini agak terlihat antukan dengan flick. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim tidak mampu menambah gol. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Komang Pratama, tinggi datang. Pada menit ke-53, Arhan melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh langsung ke mulut gawang. Lalu ditepis kiper Vietnam, bola jatuh ke arah Marcelino yang langsung melepaskan tembakan ke gawang Vietnam. Skor 2-1 untuk Indonesia. Unggul 2-1 atas Vietnam. Mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana. Terlepas Dukpu. Pertama, Arhan mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah usai melanggar Nguyen Dukpu. Pada menit ke-60, Indonesia pun harus bermain dengan 10 pemain. Kena kartu kuning sebelumnya. Ini sempat saya katakan. Keunggulan jumlah pemain membuat Vietnam terus mengepung Indonesia. Namun penampilan lugas, impresif dan ngotot dari pemain Indonesia mampu gagalkan serangan Vietnam. Pada menit ke-79, Vietnam berhasil samakan kedudukan lewat gol bunuh diri dari Bagas Kava saat berusaha membuang bola. Skor imbang 2-2. Bunuh diri dari Bagas, Fajar. Pada menit ke-90, Indonesia berhasil mencetak gol lewat tembakan Taufani dari luar kotak penalti Vietnam. Indonesia unggul 3-2 atas Vietnam. Alhamdulillah, Indonesia kembali mencetak gol. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain. Gol dengan sangat tenang. Sungguh cantik kamu hari ini, Muhammad Toray, Indah Safri. Yes, alhamdulillah. Pertandingan Indonesia versus Vietnam berakhir dengan kemenangan tim Garuda Muda dengan skor 3-2 dan lolos ke final SEA Games 2023. Setelah itu kita selalu kalah. Kita kalah di Filipina, kalah di penyisihan dan kalah. Pendukung Tim Nasional Indonesia U22 merayakan kemenangan di Phnom Penh, Kamboja. Timnas U22 menang 3-2 atas Vietnam U22 di semifinal cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersukacita menyambut keberhasilan Timnas U22 yang lolos ke final SEA Games 2023. Kebahagiaan dan rasa syukur Erick Thohir bersama seluruh pendukung Tim Nasional Indonesia tidak terbendung sesaat usai peluit panjang berbunyi. Ketum PSSI ini berharap agar seluruh rakyat Indonesia terus mendukung Timnas U22 agar tampil prima dan kelak menjadi juara di final. Terima kasih atas doa masyarakat Indonesia. Amin. 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 Kita masuk final. Mohon doa terus. Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 dalam pertandingan semifinal SEA Games 2023. Meski hanya menurunkan 10 pemain, namun tim asuhan Indra Syafri berhasil unggul atas Vietnam. Saya berharap momentum SEA Games ini menjadi momentum kebangkitan untuk nanti kalau memang kami ditakdirkan bisa menjadi yang terbaik di SEA Games ini, seperti yang disampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat, ya, menjadi momentum untuk PSSI atau untuk sepak bola Indonesia.
Usai menekuk Vietnam, perjuangan timnas U22 masih terus berlanjut hingga nanti menuju final SEA Games 2023. Dari Phnom Penh, Kamboja, Aya Nufus, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Indonesia akan berjumpa dengan Thailand di partai puncak sepak bola SEA Games 2023 usai Thailand berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor telak 3-0 di laga semifinal lainnya. Tim Gajah Perang unggul 1-0 di babak pertama pada menit ke-38 melalui sundulan Terasa Poepimai. Thailand kemudian menambah 2 gol lagi di babak kedua. Gol kedua dicetak Leon James di menit ke-85. Dan saat masuk injury time, melalui tembakan jarak jauh, Anan Yong Sangwal, partai final Thailand versus Indonesia akan berlangsung di Olympic Stadium pada Selasa malam. Pemirsa, atlet biliar Indonesia Gaby Putra dan Dendy Kristanto berhasil meraih medali perunggu di nomor double snooker SEA Games 2023 Kamboja. Medali perunggu menjadi torehan sejarah bagi dunia biliar Indonesia. Setelah penantian selama 23 tahun, medali perunggu menjadi sejarah baru untuk dunia biliar Indonesia. Medali ini diraih Gaby Putra dan Dendy Kristanto di nomor double snooker pada ajang SEA Games Kamboja. Medali perunggu diraih setelah sempat mengimbangi permainan pasangan Malaysia, Lim Kok Leong dan Moh Kin Ho. Namun Gaby dan Dendy harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia ini. Pasangan Malaysia, Lim Kok Leong dan Moh Kin Ho berhasil memenangkan pertandingan semifinal yang digelar di Didi Aeon Hall, Aeon Mall Sen Sok, Phnom Penh, Kamboja dan berhak meraih medali perak. Dari Phnom Penh, Kamboja, Putu Bagus Nur Aryadin, iNews melaporkan. Hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemirsa, Indonesia berada di posisi keempat perolehan medali SEA Games 2023. Sementara tuan rumah Kamboja masih di posisi pertama. Dan berikut informasinya. Welcome Indonesia. Kembali. Tunggu bolanya. Iya. Blok sebagai serang. Gol dari panjang lagi. Gol. Informasi lain, pemirsa, permasalahan kesehatan pasca pandemi COVID-19 semakin kompleks hingga membuat pemerintah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat selalu dalam kondisi prima dan mandiri. Karena yang diperlukan kesadaran dan juga kemampuan penanganan untuk menjaga dan mengetahui sedari dini agar kondisi permasalahan kesehatan tidak semakin kompleks. Melalui kampanye sehat dengan tema Indonesia Bebas Nyeri dalam giat The Jakarta Pain Intervention Neuromodulation and Sonologists International Conference 2023 di Jakarta, diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengenalkan dan memproteksi kesehatan masyarakat Indonesia, bahkan Asia, agar lebih peduli dengan kesehatan. Bukan rahasia lagi, pasca COVID-19, banyak orang khususnya para penyintas mengeluhkan efek jangka panjang setelah terinfeksi virus corona. Efek berkelanjutan ini tidak hanya terjadi pada pasien yang pulih dari gejala berat COVID-19, namun juga yang bergejala ringan, seperti sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga gangguan yang berhubungan dengan syaraf. Menghadapi pelaksanaan haji tahun 2023 dan dengan bertambahnya kuota jemaah calon haji, Jakarta Pain Neuromodulation and Sonologists International Conference atau JPNSC akan memberikan kontribusi lebih untuk menangani para jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, khususnya bagi lansia yang memiliki masalah atau gangguan tubuh akibat nyeri. Mereka tetap jamaah haji dan umroh supaya mereka bisa ibadah untuk jamaah haji dan umroh dengan baik tanpa nyeri. Karena kita lihat bahwa 70% masalah
umroh dan haji adalah nyeri. Bagaimana pakai kursi roda, jalan kaki pakai tongkat, dan kita dengan launching klinik kita yang terbaru, kita akan bantu pemerintah untuk mengatasi nyeri tersebut. Mas. Kampanye Indonesia Bebas Nyeri yang diadakan di Jakarta ini sedikitnya diikuti 1.000 orang peserta, termasuk diantaranya dokter spesialis, dokter umum, hingga perawat. Kegiatan ini pun diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani permasalahan nyeri yang diderita masyarakat dan menjadikan industri kesehatan serta skill tenaga medis Indonesia semakin berkembang dan terbarukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Membantu meningkatkan penghasilan pelaku UMKM di Jakarta, Partai Perindo kembali memberikan bantuan modal usaha dan gerobak. Bantuan diserahkan Wakil Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Bayu Radityo, di kantor DPP Partai Perindo kepada 3 pedagang kecil yang berjualan di daerah Jakarta Utara. Tiga pedagang di wilayah Koja, Jakarta Utara mendapat bantuan modal usaha dan gerobak dari Partai Perindo. Bantuan diserahkan kepada Herjadi, pedagang mie ayam bakso, Ali Ibnu, penjual nasi goreng, dan Omo, penjual bakso tusuk. Para pedagang bahagia dan terharu, Partai Perindo memperhatikan usaha mereka. Saya terima kasih banyak untuk dari Partai Perindo karena sangat ngebantu untuk keluarga kami untuk menjalankan sehari-hari gitu. Apalagi ngasih bantuan gerobak yang memang ngedukung buat kita usaha, dan gerobak di rumah pun udah rapuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Program bantuan modal usaha dan gerobak yang disalurkan di wilayah Jakarta Utara sudah mencapai 30 bantuan dari target 37 bantuan. Jelas ini kegiatan yang sangat amat positif ya, insya Allah dapat membantu banyak orang. Seperti contoh ini kan nyata, tidak mengada-ngada, kita juga menggunakan data, kita membantu, tidak hanya sekedar orang berpikir untuk mempromosikan Perindo. Bantuan yang diberikan Partai Perindo menjadi bentuk kepedulian untuk membantu meningkatkan penghasilan para pedagang. Dari Jakarta, Nurul Alfi Aristiawan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Tayangan iNews bisa juga Anda saksikan di YouTube @official_iNews dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Brea Baratenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sampai